Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, shalom. Alhamdulillah kalian berkesempatan hadir pada hari ini dan Ibu ingin sedikit mungkin kita sharing aja cerita-cerita. Kalau ada waktu senggang gitu, paling biasanya main gitar. Udah malam baru saya mulai buka laptop, saya coba ulik codingan yang kemarin. Kalau ada waktu jam 9-an itu kadang saya suka ingat-ingat gitu. Kan saya nggak punya laptop atau segala macam, adanya HP gitu. Saya pakai Trap Edit itu di situ. Kayak aku kalau saya lagi sendirian di rumah, aku kan ada trompet pinjam dari sekolah. Kalau misalnya lagi sendirian di rumah aku mainin, coba belajar lagi, ulik lagi. Nah terus kalau untuk pengembangan diri saya mungkin malam-malam biasanya saya ngulik banyak hal, kayak bukan coding doang gitu, kayak misalkan ngebuat proposal itu nyoba-nyoba saya, walaupun ya nyoba-nyoba aja, lumayan lah kayak dapat ini kan, siapa tahu nanti kalau di masa depan digunain gitu. Sebenarnya mungkin kalau menyenangkan ya enggak ya, kayak jalanin aja sih, biasa aja sih ya, kayak kurang apa ya, nggak nyenangin juga enggak gitu. Mungkin lebih ke kayak ya tadi sih belajar sih. Iya belajar. Kalau misalkan udah dapat hal baru tuh menantang juga saya suka sih, soalnya kayak biar bisa nantangin diri sendiri gitu gimana. Terus kalau tujuannya udah tercapai tuh ya enak banget lah. Kalau dari saya sih, menurut saya yang paling menyenangkan tuh saat kita tuh udah bisa belajar, ulik terus, pas akhirnya bisa, ujung-ujungnya kita udah bisa, kayak apresiasi buat diri sendiri banget. Kurang lebih juga mungkin sama sih, karena kan di saat kita mencoba suatu hal yang baru dan kita nggak tahu itu apa, mungkin bakal ada suatu tantangan kan, dimana kita mungkin mencari kayak mungkin dari sumber apapun lah, kita cari, kita ulik, kita dalemin, lalu kita coba, dan saat kita udah menemukan sesuatu yang pas mungkin, atau mungkin kayak udah kena lah di hal baru yang kita dapat itu, kita udah paham, mungkin bakal ada rasa puasnya gitu. Iya. Kalau ada kegiatan gitu di rumah, terus disuruh ngelakuin yang nggak bisa, tapi diharuskan gitu. Jadi kita kan harus nyari apa sih namanya, caranya, solusi supaya bisa itu. Tuh kalau sendirian kan kitanya jadi ngerasa kayak kurang apa ya, hatinya kayak kosong aja gitu. Ini mana nih kok sepi banget gitu, kurang ini gitu, kurang seru gitu. Kalau di sekolah mungkin hal-hal yang menyenangkan itu ya di saat kita belajar, sudah pasti kan. Dalam tiap mata pelajaran itu kan berbeda-beda tuh, ada bahasa, ada yang mungkin membutuhkan kemampuan matematika dan lain sebagainya kan. Kita tuh bisa dapat hal-hal baru gitu. Misal di bahasa, tiga mata pelajaran bahasa ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Iya, 4 sama Sunda. Habis itu misalnya di mapel jurusan kayak komputer itu kan juga ada banyak kan, gak cuma satu tuh mapelnya. Yang ada di TKJ itu misal pemrograman, mungkin kita bisa gitu ngedesain web menggunakan bahasa yang udah kita pelajarin. Misalnya kita biasanya bikin web kan pakai bahasa Indonesia tuh segala macam, kita bikin misal webnya kita ada opsi buat nge-translate jadi bahasa Sunda gitu. Yang paling menyenangkan itu dalam bahasa pemrograman. Di situ jadi Windy kan baru masuk kemarin kan, yang tadinya nggak tahu jadi agak lumayan tahu gitu. Dari situ ada beberapa sebenarnya Windy nggak bisa gitu, tapi Windy coba, akhirnya
sedikit demi sedikit Windy bisa, ya itu buat hati Windy kayak apa ya, jadi pengen mencoba hal baru lagi gitu di situ. Mungkin lebih ke kayak ketertarikan baru. Kayak misalkan aku dulu gak tertarik pelajaran yang misalkan IPAS aku gak tertarik. Tiba-tiba kalau misalkan di Rosma nih sekarang ini di sekolah ini kayak lebih tertarik. Soalnya mungkin memang karena dari pengajarannya yang lebih masuk ke aku gitu. Terus ya mungkin yang senangnya juga bisa ketemu teman-teman baru. Teman-teman baru tuh kayak aku bisa nanya-nanyain kayak pengalaman mereka gimana. Jadi nambah wawasan juga gitu buat aku. Itu sih. Ya, jadi itu kita saat kita udah tertarik, saat kita udah coba, kita tahu apa yang kita suka, itu tuh jadi kayak apresiasi buat diri sendiri juga. Juga yang benar dari Ibrahim bilang tadi, pengalaman. Jadi banyak dari teman yang mungkin umurnya berbeda, dari ekonomi keluarganya berbeda, dari lingkungannya berbeda, juga latar belakangnya berbeda. Iya. Luar biasa itu. Iya, dari situ aku belajar kayak bukan berarti kalau dia kayak gitu dia ngerasa dirinya benar. Tapi bukan berarti juga kalau aku kayak gini dia salah. Bukan berarti juga kalau dia benar aku salah. Iya. Dari itu aku belajar kalau tiap orang tuh beda-beda. Soalnya kan saya dulu juga emang udah pernah berorganisasi gitu, tapi bukan dari sekolah gitu. Dari luar ya. Ya dari luar, kayak untuk ngikutin lomba-lomba gitulah. Jadi kan dulu saya kayak punya tim gitu. Terus misalnya kita latihan nih sehari berapa lama, ya terus kita ngikut. Terus ya gitu, kadang menang, kadang kalah gitu kan. Terus juga ujung-ujungnya kalau misalnya kita kalah mulu, bubar. Ya gitu sih paling. Makanya kalau misalnya menurut saya tuh kadang diperlukan, kadang enggak. Soalnya balik lagi ke diri kita sendiri. Gak sukanya itu karena perbedaan pendapat yang kalau nggak bisa diselesain bareng-bareng suka ada konflik muncul kan. Di situ susah buat nyelesainnya, tapi kalau bisa diselesain bisa. Mungkin kalau aku kurang suka ya untuk organisasi karena memang aku orangnya mungkin jarang berkumpul, kayak sering sendiri gitu. Terus juga kata Kristen kan emang tujuannya kayak banyak ya, kayak misalkan public speaking. Kalau menurut saya bisa dapat sendiri gitu dari public speaking itu, belajar sendiri. Saya lebih suka belajar sendiri sih. Jadi gitu sih. Mungkin dari aku sih yang plus minus dari sekolah tuh, dari plusnya mungkin dari plus kita bisa dapat guru, kita bisa dapat bimbingan dari guru-guru. Gurunya tuh bisa ngajarin kita banyak hal. Nah, dari yang minusnya itu menurut aku sih karena aku juga ngalamin ya Bu, biaya. Ya, misalnya si A, dia tuh udah belajar sungguh-sungguh. Dia tuh kayak bisa dibilang anaknya rajin. Tapi gara-gara mungkin dari keadaan ekonominya si A ini kurang, dia buat sekolah juga jadi kayak ada terhambat. Nah, dia mikirin sekolah, biayanya gimana. Jadi dia mungkin karena itu terhambat cara dia belajarnya. Nah, dan juga dari terhambat cara dia belajarnya ini, terkadang tuh dari sekolah nggak ada respon, jadi cuma nyalahin doang. Kamu kok males sih? Kamu kok telat terus sih? Iya, digali. Sama harapan yang terpenuhi mungkin dari aku sendiri ya. Dari kan aku mengikuti organisasi OSIS. Dari OSIS tuh, jadi dari kita tuh kayak misalnya ini malah bikin sosialisasi saya dengan teman-teman saya, dengan kakak kelas, dengan orang lain berkurang. Ya, saya lihat langsung gitu. Sama kayak yang tadi dibilang sama Christian. Teman saya kan ada tuh. Tiba-tiba ditarik gitu. Nah, terus dia kaget kan, kenapa gitu? Kenapa sih harus marah-marah terus? Gitu.
Kayak mereka tuh bisa loh dibilangin tanpa marah, diajak yuk bro, ayo turun. Paling kalau misalnya menurut saya sih kan aturan itu kan dibuat untuk menertibkan ya. Tapi mungkin ada beberapa aturan juga ya yang mungkin sebenarnya kayak nggak sampai berdampak gimana banget sih ke pembelajarannya. Soalnya kan kita kan di sekolah untuk belajar kan. Jadi seharusnya mungkin penampilan seperti itu kan nggak sampai mempengaruhi banget, kecuali yang kayak sampai kayak berlebihan kayak anak pang gitu kan. Misal waktu itu kan sempat ada razia rambut ya. Kalau menurut saya kan kalau misalnya mungkin kayak seragam baju harus sama di sekolah, seragamnya pakai ini mungkin masih bisa lah ya. Rambutnya padahal kan memang bukan diwarnain, bukan digimanain kan, masih terbilang rapih lah. Tapi tiba-tiba kayak karena disuruh ke depan ini, padahal kan tadi udah rapih, disuruh ke depanin, terus dilihat panjang. Paling gue sih kalau misalnya berkaca dari sekolah lain, sekolah yang pernah dulu saya tempati, kalau misalnya soal rambut, walaupun ada aturannya ya, rambut itu nggak boleh panjang-panjang, tapi kalau misalnya dilihat sama gurunya rapi ya udah gitu, nggak apa. Nah kalau misalnya dari harapan untuk sekolah ini biar bisa lebih berkembang gimana sih, lebih ke kualitas pendidikan sih. Karena menurut saya penampilan itu sama sekali nggak mempengaruhi kualitas pendidikan seseorang gitu, karena kualitas pendidikan itu ya dinilai dari orangnya sendiri gitu. Entah misalnya dia mau penampilannya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya di saat mungkin kita butuh dia buat ngapain nih, bisa nggak kayak gini, terus dia bisa, berarti dia ya berpendidikan gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya di dunia kerja mungkin penampilan itu kan kadang dilihat ya. Tapi mungkin menurut saya karena gak di semua bidang juga penampilan itu kayak harus gini banget gitu. Misal mungkin di pabrik, kalau di pabrik kan emang aturannya mungkin rambutnya wajib kayak botak gitu segala macam. Tapi kan karena kita di sekolah, menurut saya itu nggak terlalu perlu gimana sih. Kecuali mungkin yang emang hubungan sama ke jurusannya gitu, mungkin baru boleh ini. Saya hampir sama ya kayak David, kayak misalkan lebih ke belajarnya gitu, jangan penampilannya gitu. Kalau misalkan emang belajarnya bagus tapi penampilan gitu kan tetap bisa di masa depan kan tetap bisa nyari yang lain gitu, bukan cuman kayak gitu-gitu doang. Itu sih menurut saya. Kayak harapannya tuh ya pembelajarannya lebih difokusin lah, jangan penampilan. Dari yang saya tahu ya, sebagai saksi nih, mungkin misal di kelas sama teman-teman, mungkin sebenarnya pembulian itu ada, cuma nggak langsung terang-terangan gitu kan. Biasanya kan orang taunya pembulian itu kayak ini nih gitu segala macam. Tapi sebenarnya nggak nyampe gitu juga gitu. Tipis. Iya tipis-tipis gitu, kayak misal kita nggak setuju sama dia nih, nggak sependapat kan. Terus ujung-ujungnya dia menghasut teman-teman yang lain untuk menjauhi kita, gitu loh. Itu saya pernah dengar dari teman saya sendiri, kayak ada gitu yang ngomongin saya dari belakang, lebih gitu sih. Kayak mungkin itu nggak menyenangkan, tapi menurut saya biasa aja sih. Untungnya saya biasa aja orangnya. Dari pembulian sih ya benar kata David, tipis-tipis numpuk. Yang dari pembulian yang kita tahu satu buku itu, kita tuh sering ngelakuin secara nggak langsung pembulian setipis kertas ini. Ya, dari tipis numpuk jadi buku. Jadi secara nggak langsung juga dari orang yang terkena pembulian itu yang secara nggak langsung. Jadi ya mentalnya juga dari awalnya kayak biasa-biasa aja. Jadi ngerasa tiba-tiba kena mentalnya kena, jadi kayak teman-teman aku gini banget. Kalau guru mungkin kebanyakan memakai gimmick bercanda doang. Windy denger langsung gitu, pernah diomongin dia gitu lah, nggak bisa langsung diomongin gini, cuma pernah gitu. Dan yang tadinya Windy semangat ya, pengen belajar, pengen ngerjain sesuatu sendiri gitu, terus diomongin ngedenger langsung gitu, jadi down gitu, jadi nggak bisa mikir. Jadi kita tuh saling memahami gitu, biar ya bisa selek dua-duanya, atau bisa bilang kayak sefrekuensi lah dua-duanya gitu, dari murid ke guru atau dari murid ke murid. Itu sangat penting dan ya sangat setuju, dan mungkin saya berharap secepatnya mungkin diubah.
Mungkin dari saya, uh, dari yang perkataan lain itu benar, sangat setuju banget. Jadi kita harus belajar apa yang orang lain, apa yang orang rasakan. Tapi memang kenyataannya tuh kita nggak bisa ngerubah 100% orang lain. Yang kita apa yang kita mau tuh nggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi ya kenyataan pahit yang aku bisa terima sih dari mungkin kita harus belajar menghargai orang lain, kita harus belajar cara kalau kita tuh di posisi gimana. Nah, kenyataan pahitnya tuh nggak 100% bisa. Kalau dari saya sih saya setuju ya dengan pendapat teman-teman saya. Karena kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya kegiatan sosial ya. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial gitu. Jadi kita nggak mungkin dong, misalnya kita nggak suka sama siapa, kita tuh nggak mungkin kalau kita nggak bakal ngobrol sama dia mungkin. Jadi memang benar kita tuh perlu banget ya untuk belajar mungkin caranya menghargai orang lain. Dan juga cara untuk menghargai diri kita sendiri, jadi nggak cuma soal orang lain mulu gitu. Karena ya kita juga harus bisa mengerti keadaan orang, sifatnya orang itu kayak gimana. Jadi kita juga bisa bersosialisasi sama orang itu enaknya kayak gimana gitu.